kadang-kadang kita ini belum tersentuh untuk banyak bersolawat? Terkadang belum tahu kelebihan-kelebihan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rasulullah SAW ketika ditampakkan bagaimana orang mati, lepasnya ruh dari jasad, Rasulullah itu menyaksikan bagaimana orang yang ketika ditarik ruhnya itu terlepas dari jasadnya, itu seperti kambing yang hidup-hidup dikuliti. Ibu kena pisau dikit, ya, sedikit aja, semua orang dipelototin. Sama besok gak berani ya. Sakitnya itu bukan main. Atau dikiaskan bagaimana sakitnya orang yang ketika menjelang sakaratul maut itu dilepaskan ruh, ditarik. Nauzubillah, jangan sampai dengan di tempat 9 lubang. Kalau orang ditarik ruhnya dari 9 lubang itu matinya maksiat. Dari mata, otot, dari mulut, lidahnya menjulur. Ada 9 lubang, 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 4, 1 lubang mulut, 5, 2 lubang. Nah yang bahaya 2 lubang yang di bawah itu yang harus dijaga. Kalau ditarik dari beberapa salah satu di antara lubang itu, maka dia tidak masuk dalam doa yang dikabulkan Allah. Kita minta dengan Allah, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka Rasulullah SAW ketika itu membayangkan bagaimana sakitnya ruh terlepas dari jasadnya yang melotot-lotot. Ketika dia teringat kalimat Allahu Akbar, dikembalikan lagi matanya, ditarik melalui telinga. Dari telinganya terasa gendangnya membesar seolah-olah mau keluar. Ketika dia merasa sakit, langsung karena kebiasaan melafazkan Allah, Allahu Akbar, dikembalikan lagi oleh malaikat. Kemudian menjulur lidahnya keluar, ditarik-tarik oleh malaikat Israil. Makanya orang-orang yang soleha, kalau dia mau mati itu, ya, wal taqatis saqu bis-saq, dia itu sudah bisa melihat dan merasakan kakinya itu berpindah dari kiri ke kanan, mengait. Dari ibu ya. Nah, diturunin. Ada kain dari turun. Kalau dia ditarik melalui tidak di antara salah satu lubang tadi, maka dia akan secepat mungkin merasakan kedamaian. Maka Nabi merasakan sakit itu ketika akhir hayatnya, dia berdoa kepada Allah, Ya Rabb, timpahkan semua rasa sakit ketika sekarat umatku kepadaku, ya Rasulullah. Limpahkan kepadaku, biarlah aku yang merasakan sakitnya sekarat itu. Jangan sampai orang-orang umatku yang ketika bersolawat kepadaku, kau tarik melalui Israel dengan rasa sakit. Jadi sekarat itu ini Bu, yang kita rasakan tiba-tiba saja mati, itu rasa sakit itu sudah dilimpahkan kepada Nabi yang nanggungnya. Bagaimana rasa kita kepada Rasulullah? Sampai mati pun dia mengatakan, bukan mas kalian, ummati, ummati, ummati. Subhanallah. Jadi ini satu bagaimana kecintaan kita kepada
Rasulullah SAW. Jadi harus mikir ke bid'ah itu, ibu ya. Bukan kadang-kadang tidak paham. Ini dikit bid'ah maulid. Padahal kalau dibaca, sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu kesau? Apakah engkau berpuasa? Hada yaumul isnin, saumi, yaumi, wurid. Hari Senin, kenapa aku berpuasa? Untuk mengingat kelahiranku. Bunda lahirnya bulan berapa? Hari aku bunda? Senin. Puasa Senin. Sama dengan Nabi kan? Yang lahir hari Kamis, puasa Kamis. Enggak. Kurasa ada hari kurasa ya? Ada yang lahir hari Kamis. Tunjuk kanan masa aku mendekati hari. Mikir kan, hari apa kan? Ini kebanyakan lagi mikir. Oh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka topik kita hari ini mengenai tentang orang yang usianya 40 tahun ke atas. Itu lakukanlah 6 hal ini. Jangan banyak gawe lain. Boleh Bunda buka di surah Al-Ahqaf, surat 46 di ayat 15. Ayo, sudah dapat. Dapat pokoknya kita ngajinya saya ini ya. Jadi Bunda bisa baca Quran, saya bisa simak. Salah dapat pahala. Surat Al-Ahqaf, Al-Ahqaf ayat 15. Saudara dapat belum? Yang mau baca boleh? Boleh. Baca Arabnya dulu ya. Oh ya. Ada mikir. Baik. Kita ambil kalimatnya dari usia 40 yang di apa yang dilakukan usia 40 ke atas. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Yang pertama, kata Allah, usiamu kalau sudah masuk 40 tahun ke atas, ini banyak yang lewat sudah? Belum terlambat. Maka kamu berdoa minta dengan Allah amalan-amalan apa yang harus kamu lakukan. Yang pertama, kata Allah, ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Kamu banyak-banyak bersyukur. Apa yang sudah ada, syukuri. Jangan lagi nanti poles-poles. Hidung yang mah itulah jadilah. Iya. Sehingga kapan dekat dengan kacau, kalau nak pergi kondangan, nak pergi pengajian, dak keruan. Yang namanya jilbab ulang-ulang, ganti terus. Yang mana cocoknya? Mana nak cocok pucuk kuning bawah abang. Kali baik seragam, tidak ya? Bersyukur apa saja. Makanya Nabi SAW usia 40 tahun ngurangi kerja. Apa kerja Nabi? Berdagang.
kurangi, bukan berhenti. Kenapa? Karena 40 tahun di usia mulai dari 0 sampai 39 tahun Islam belum datang. Nabi masih hidup dalam kejahiliaan. Masa remaja Nabi sama jak kita inilah, nak jalan-jalan, nak cari kawan. Pernah Nabi SAW diajak kawannya, kata sahabat-sahabatnya, Muhammad, di situ ada renang-renang. Renang-renang pesta. Karena Nabi ini adalah pilihan, dijaga oleh malaikat Jibril. Setiap nak pergi, manusiawinya ada. Nabi kepengen, mak manunian mau kalau acara pernikahan tuh ada yang tabu-tabuan. Kepengen, manusiawinya ada. Tapi Jibril menghalanginya. Ngapa? Ditidurkanlah Muhammad sampailah matahari terbit, baru terasa nolak kesiangan. Tahu aja pergi galau. Karena pilihan. Ibu Ida, minggu depan kondangan, minggu ini ada keluar lagi seragam manolak. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk hadir hari ini, ya. Lulus kenian. Itu bersyukur. Ibu pergi ke sini sambilan, itu tidak bersyukur. Jangan dibuat sambilan majelis-majelis ini. Mantapkan niat, ya Rabb, ya Allah, aku mencari ridhamu, ya. Apapun yang ketemui, aku harus menjadikan diriku adalah orang-orang yang kau mendapatkan padaku adalah hamba yang kau ridhoi. Makanya jangan lepas niat dari rumah, matang-matang niatnya. Ya Allah, aku niat nak melok pengajian di rumah Bu Ana ini, ya Allah, jadikan aku dapat kebaikan-kebaikan dan bertahan. Nah itu celengan. Banyak mikir, mampir dulu lah tahu bakal rutin ambil celengan. Mampir ke warung 5.000 tukar 5, karena 5 kali pengajian 1.000. Memang perhitungan manusia. Tapi kalau dia tidak melihat untuk berbuat baik, masuk-masuk baik, ya, tidak banyak pilihan. Kenapa? Karena sedang berdagang dengan Allah. Nanti buka surat 35, surah Fatir ayat 28-29. Orang yang berdagang dengan Allah itu dengan cara apa? Pasti dibeli oleh Allah. Ya, salat, sedekah, infak. Ini namanya apa? Kalau ibu masukkan barang ini ke dalam ini, duit. Infak, bukan sedekah. Ini kalau ditulis sedekah, tidak masuk-masuk. Ngapa? Sedekah bukan bentuk materi. Sedekah itu dalam bentuk yang tidak materi. Saya mengutip kata-kata Ustaz Hidayat. Orang sedekah itu tabassamuka fi wajhi akhika sedekah, senyum sedekah. Jadi kalau dia infaknya, kotaknya, tulisannya sedekah, senyum aja. Itu kan sedekah. Tidak masuk-masuk, kosong ini. Tapi kalau dia infak dalam bentuk materi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, enak kali dia itu. Kenapa? Kata Nabi, dia kaya, sholatnya lebih baik, bahkan hampir sama dengan kami, ya Rasulullah. Bedanya kami tidak punya harta, dia punya harta. Dia sholatnya lebih taat, hartanya banyak, dia berinfak lebih banyak. Tapi kami, ya Rasulullah, dengan apa kami harus berinfak? Bersedekah. Kata Nabi, man yakul subhanallah shadaqah. Siapa yang mengucapkan subhanallah, sedekah. Walhamdulillah shadaqah. Siapa yang melafazkan kalimat alhamdulillah, shadaqah. La ilaha illallah, shadaqah. Siapa yang mengucapkan tahlil, sedekah. Allahu akbar, shadaqah. Ibu setiap hari, maka sedekah subuh, ya, sedekah subuh ibu kalau tidak punya duit tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sedekah subuh. Sambil ke masjid, ya, subuh-subuh. Atau ibu sudah siap dari tahajud menjelang azan subuh, ibu nunggu sudah sholat, itu sebelumnya ibu bertasbih subhanallah walhamdulillah, karena ada sedekah dulu, kan? Nah,
cara sedekah subuh kalau tanpa ada materi boleh dengan sedekah dengan tasbih. Nah, jadi bersyukur. Orang bersyukur itu apa? Ikhlas. Tidak merutuk-rutuk. Itu bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami sudah memberikan kepadamu, kata Allah, nikmat yang banyak. Fashalli li rabbika wanhar. Maka kamu cara bersyukurnya dirikan sholat, berkurbanlah kamu, berinfaklah kamu, keluarkan hartamu. Itu cara bersyukur. Masya Allah. Nah ikhlas, sholat, nah ikhlas. Kenapa? Apa arti ikhlas? Kata Yusuf Al-Qaradawi, orang ikhlas itu lupa dengan kebaikannya. Apa itu ikhlas? Niatnya selalu satu arah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia memulai setiap kali masuk ke infak, bismillah. Ya Allah, aku masukkan infak ini biar aku sehat. Ridhoilah ya Allah, masuk. Nah itu, jangan masuk baik. Masuk hilang baik. Dia termasuk lupa niat. Makanya setiap amal dihitung dengan niat. Tergantung niat, ya. Ibu kalau baik naik ke sini misalnya, cuman ibu naik mobil bismillah, itu berjalan itu putaran ban, keluarkan bensin, ibu beli bensin kan, itu dihitung oleh Allah. Berapa putaran roda itu? Kenapa? Di situ ada ikut andil ibu mengeluarkan harta dengan beli bensin. Nah, apa di mana? Di mana jauh? No, hampir barang aku ibu. Aku di rusun. Iya. Artinya di mana saja kita kalau ingin melakukan yang keikhlasan amal itu bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bangun 2/3 malam, bangun duduk, jangan langsung tegak, duduk dulu, ucapkan Alhamdulillah. Cukup itu baik. Atau memang ada orang sudah tidur, bangun dari tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sudah, duduk dulu ibu, tenangkan dulu, kumpul dulu ruhnya itu lagi kemana-mana. Baru. Nah, itu yang pertama. Banyak bersyukur lah tua-tua ini gitu. Mana cara bersyukur dibuktikan? Belajar, ikut majelis, dah baca Quran, belajar Quran. Itu tanda-tanda bersyukur. Ini lah lolo, dah baca maco, nyadai wong baik. Betul lah Bu? Ini satu, orang tidak bersyukur. Orang itu walaupun dia tinggi ilmunya, dia tetap dengarkan, walaupun dia lebih pintar. Nah, jadi orang yang kata Nabi, orang yang masuk kategori umat dan pengikutku adalah orang-orang yang tidak pernah menyalahkan orang lain. Kenapa? Kalau dia itu masih galak itu salah, jangan galak nyalimu. Kalau dia tidak salah lagi, itu Nabi sudah, ya. Jangan disalah-salahkan Nabi. Ngaku karena Nabi. Tapi kalau selain Rasulullah itu masih ada salah, jangan sekali-kali galak nyalimu. Ya. Ini kapan majelis Quran, tadarus, habis Ramadan, subuh-subuh, jadi guru galuh, ngajari galuh, ya. Nah, ibu pernah perhatikan tadarus di masjid, baca giliran kan, nak ngajari ya di salah, di kawan sebelah, di salah, rolonnya, saya itu pula pinter. Padahal giliran dia macet, ekor malahan, ya. Makanya kalau tadarusan, baca, simak saja. Kenapa? Itulah hukum tadarusan. Ibu baca satu ayat, sampai seluruh orang baca dapat 5 juz. Ibu baca satu ayat, dihukumkan sama dengan 5 juz. Tapi dengar, disimak. Ini enggak baca tadarusan, habis subuh, nak minta duluan pula, balik. Mana dapat 1 juz itu? Giliran khotaman, melok kumpul. Sampai kemana-mana khotammu. Ada yang ke Padang, kota
Wih, pertama di situ. Padahal ngajinya sejus. 30 juz kan? Pertama 30 juz itu. Tidak. Itu pertama 1 juz namanya. Kalau 30 juz, dia tadi sekeliling itu menyimak semua. Walaupun ibu baca 1 juz, tapi khatam sampai 30 juz, ibu menyimak, maka hukumnya 30 juz. Subhanallah. Yang kedua, usia sudah masuk 40 tahun ke atas, kata Allah, wa ala walidayya, berbakti dengan orang tua. Ibu sudah mikirin, nanti lagi Ustaz kami baik dengan jadi buku. Maka kewajibanmu, amalanmu tetap tersambung dengan orang tuamu, walaupun sudah tidak ada, kau tetap berbakti kepada orang tua. 4 rakaat sholatmu, ada 8 kali sujud. Maka katakanlah, di dalam sholat ada 3 tempat engkau berdoa. 1 berdiri, 2 ketika ruku, 3 ketika sujud. Ketika ibu ruku, ketika berdiri, ada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu kalau sholat sendirian, jangan langsung disambung ihdinas, berdoa Rabbi fili waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam hati kalau udah bahasa Indonesia nya, bahasa kita dewe dalam hati. Tapi kalau didengarkan itu macam ini, ya Allah, lapangkan dan mudahkan urusanku. Waktu baca iya kena bunuh tadi, kenapa? Saat itulah Allah menjawab, kabulkan doa. Ini banyak tidak tahu. Sholat baca Al-Fatihah selesai, sudah 7 ayat. Padahal intinya kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ketika itu bermohon kepada Allah, sebagian untuk hamba, sebagian untukku. Apa yang kau minta aku kabulkan. Pada saat itu, jadi jangan cuma iya, betul, Allah. Ada rasa nggak sholat saya itu? Nggak ada rasa. Itu yang pertama, berdoa ketika berdiri, berdoa ketika ruku. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Baru berdoa, Rabbil fili waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Atau ibu doa yang lain lah, bahasa ibu yang paham, tapi dalam hati rukuk lalu. Tapi jangan berjamaah, Pak. Apa? Jangan berjamaah. Aku ngomong sholat dewe. Kalau ibu lagi berjamaah, imam nyebut dulu kan, tak keyuan. Iya. Sudah salah. Ya, jadi sholat dewe itu banyak. Misalnya ibu sholat fardu juga di rumah, ya. Utamanya kan perempuan di rumah, tapi tidak apa-apa kalau nak di masjid, ada plusnya. Ibu sholat duha, ibu sholat tahajud, ibu sholat tasbih, ibu sholat awabin, ba'diyah, qobliyah, itu bisa kalau dipakai, ya. Maka terasa ketika ruku ada kata-kata dengan dalam hati, ya Allah, lapangkan hatiku ya Allah, ya, tenangkan urusan apa ibu yang bermasalah, ya. Ya Allah, anakku kenapa semakin besar menyusahkanku? Ngomong dengan Allah, ya Allah, Engkau maha menggenggam segala urusan hamba-Mu, maka berikanlah ya Allah kemudahan dan kebaikan untuk anak-anak. Mak itu ngomongnya, jangan buntu ngomong, jangan buntu ya Allah. Ini cara berbakti kepada orang tua. Lalu bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada? Sambung kebiasaannya. Saya dulu teringat ibu saya dulu, karena bapak saya dulu, ya, dulu Menteri Kesehatan namanya. Kalau ngomong dulu nyebutnya Menteri Kesehatan tukang sunat. Jadi kebiasaan beliau itu kalau sudah mengkhitankan orang suka dibayarkan pakai duitnya. Katanya saya sudah dibayar pemerintah. Zaman itu saya sudah ada gaji. Jadi orang tidak kasih duit, kasih sayur, kasih ayam, jadi penuh rumah itu, cak kandang. Maksudnya itu waktu itu ramai. Maka kebiasaan ibu saya
Itu dikasih orang, ada gandum segala macam, ada yang dulunya bihun, dimasak banyak-banyak, dibagikan setiap hari, bagikan tetangga. Kerja ibu saya itu tadi, ya. Dapat pisang dulu, namanya pisang-pisang gedah itu banyak, ya. Dan aku kan dulu, sekarang aku mahal. Pinternya zaman sekarang ini, ya. Kalau dulu dibumbung-bumbung, tapi ibu saya rajin, dibuat godong-godong banyak, berapa nampan gitu, ya. Karena banyak keluarga saya ini Bu, hampir 13 saudara, karena kembar semua, kembar 3, kembar 2, ibu saya ini, ya. Nurun sama kakak saya perempuan yang tua, anaknya kembar 3, ya. Ada namanya Apriani, Aprianto, Aprianti, namanya nih. Nah, akhirnya yang hidup tinggal 5 orang, ya sekarang. Semuanya sudah wafat semua. Tapi kebiasaan orang tua saya itu kalau zaman dulu kerjanya gitu, ya Bu. Kebenaran dulu rumah itu ini apa namanya, satu-satunya punya apa, TV kotak dulu. Ya, zaman dulu ada yang alat musik yang besar kayak terowongan itu, ya. Yang putar-putar itu pitanya bulat itu. Nah, zaman dulu tempo-tempo dulu itu. Jadi nonton dulu yang namanya film acara safari, ya. Jadi rumah itu penuh Bu. Orang nonton di situ kan cuma satu TV-nya, pakai api dulu. Jadi dibuat masakan, makan, dimakan. Kan orang nunggu semua. Kalau yang agak siang di anak-anak bocil-bocil nonton unyil dulu, film unyil. Itu bayang dong. Jadi mau bapak-bapak, mau anak-anak dibuat makanan semua. Jadi kerjanya begitu. Nah, kita teruskan baik kebaikan yang ada, ya. Dengan cara apa saja. Maka ibu-ibu kebiasaan orang tua tadi apa? Dilanjutkan. Ini mungkin kebiasaan Bu Ana nih suka ngumpul majelis ini, orang tuanya dulu mungkin sudah ini, diteruskan. Itu jariah. Semua kebaikan ini, makanya ada yang nanya, Ustaz, kenapa aku tidak pernah mimpi Ustaz dalam tuaku? Karena ibuku sudah lemak, saya bilang. Dia sudah bahagia, tidak perlu lagi nelpon ibu melalui mimpi. Ada yang ditelepon melalui mimpi, ibunya susahnya dulu di pojok, badannya kurus, baju compang camping, kurang doa. Isyarat kata Nabi mimpi itu, petunjuk bagi kamu kalau sadar. Kalau anak kurang mendoakan orang tua, ya itulah orang tuanya. Masya Allah, ya Bu ya. Kalau orang lain tak mimpi-mimpi, apa kebaikan apapun yang diberikan oleh anaknya, ya sudah, itu sudah bahagia, dia sudah banyak jariannya, ya. Ditanya lagi, mak mana Ustaz luasnya tempat orang yang mati soleh, orang beriman itu? Luas, bahkan lebih luas rumahnya dari masjid. Saking luasnya, itu alam barzah. Kenapa? Karena dia orangnya royal, suka berinfak, suka membantu, dibangunkan pula di alam barzah. Alam barzah itu kalau kata bekal, lamalah hidup di dalam kubur daripada dunia. Betul lah? Ibu lagi turun berapa sekarang? Nah, buyut-buyutnya dulu belum kan? Lah mati, belum dibagi-bagikan. Nah, mungkin dia waktu itu usianya mati 50, 60, 70. Ini mungkinlah sudah ratusan tahun sudah. Tapi lama menanti di dalam kubur. Kalau tidak beriman, disiksa selama 200 tahun, ditepuk tiap hari. Untung. Iya. Oh, ini galak kali ini. Pelopok maksudnya. Nah, yang Bu ya. Yang ketiga, wa an a'mala salihan tardah, beramallah yang diridhoi, bukan dirahmati. Kalau rahmat itu wong kafir baik dapat rahmat, tapi kalau orang beriman itu ridho. Makanya kalau ibu nak dapat pahala, nak diridhoi oleh Allah, amal-amalnya itu bukan cukup baik tapi benar, maka jalurnya harus benar. Sedekah, berinfak, ibu pakai harta, ya yang betul-betul halal. Ya, jangan goler rentenir. Iya, saya
Saya pernah ceramah di tempat orang sudah besar itu. Saya tidak tahu itu kalau rentenir. Katanya Ustaz, maaf Ustaz ya katanya, waktu sudah ceramah itu, nak makan tuh. Mungkin dia Allah tuh kasihan sama saya mungkin kan, sayang diingetin oleh orang ini. Ustaz katanya, ini nih yang suka nanya duit, maksudnya kan. Saya bilang, itu benar ya? Iya. Oh sudah, saya langsung pulang. Pulang. Yang lainnya makan kalau kan. Kalau sudah tahu orang itu rentenir, jangan coba-coba itu makan, haram hukumnya. Jangan ladah balik sambung bulu. Lemaknya makan serumah-rumah, haram saja. Kalau kita tidak tahu, mungkin dimaafkan, tapi tebus ketika tahu. Dengan cara apa? Yuk minta ampun, sholat taubat kayak, ya, tebus dengan berinfak kepada orang fakir, anak yatim. Ngaku, ada istri yang haram di badan gitu ini. Karena kalau makanan haram, jadi haram, darahnya jadi haram, ngalir ke otak, otaknya haram. Makanya pikirannya jadi haram. Ujungnya giliran ngaji, ngeheng terus, ngeror terus. Iya, giliran baca Quran aku pusing, nggak nyambung-nyambung. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Baca Al-Asr, nggak nyambung-nyambung. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nggak nyambung-nyambung. Karena dipenuhi dengan yang haram. Bolak-balik ya. Kalau memang lupanya ya maklum ya dah Bu ya. Tapi setiap ayat dibaca. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini dibaca. Walal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suqil ula. Suqi Ibrahim wa Musa. Baca surah Ad-Duha jadi surah Al-A'la. Jadi carilah amalan yang diridhoi Allah. Yang keempat, wa aslih li fi dzurriyyati. Kondisikan rumah kita, anak-anak kita, ya. Nah, ibu kalau anaknya jauh telepon, bangun sholat subuh. Ingat ibu-ibu yang punya keluarga banyak di rumah itu, ibu sholat kalau ada satu orang saja yang tidak sholat dalam itu, ibu dia ingetin, ibu sholat dapat dosa. Makanya diingetin. Ya, di rumah ada orang 6, semuanya sholat subuh. Ada satu orang yang tidak dibangunin, tidak mau sholat. Dia tidak sholat, ibu yang sholat, semuanya dapat dosa. Semua rumah. Lain kalau dia tegur, emang orangnya Bandung kok. Nah, ini penting diingatkan. Kondisikan keluarga anak, dikondisikan galau-galau, insya Allah. Kemudian yang kelima, ini itu betul ilaik, banyak-banyak tobat. Usianya apa lagi? Ibu setiap sebelum sholat wajib, ibu sholat sunat tobat dulu. Sudah sholat sunat wudu, sholat sunat tobat. Ingat, mungkin ibu tidak bisa nyatet dosanya. Pokoknya ya Allah, aku sholat sunat tobatnya semua dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Nah, lupa, yang ingat, yang tidak ingat, yang aku sengaja, tidak sengaja, ya Allah, aku minta dihapuskan kesalahan. Mak itu, aku yakin ibu masih bodoh dulu kan juga. Ngerti lah maksudnya. Laki-laki juga. Namanya masih bodoh ya. Itu dunia namanya Bu. Tua ni baca macam jangan melebihan. Kalau nak tegak mulai, cari ganjalan. Perubahan. Nah, hari ini ibu saya kasih ilmu. Kalau ketemu sama-sama kelompok ini, nanyanya saya ini. Dikisahkan oleh seorang raja yang bijaksana. Raja ini orang adil, menterinya belolo. Makanya sekarang banyak menteri lolo kan? Apa kata raja ini? Ikut saya. Nak nunjukkan menterinya lolo tidak. Raja yang cerdas mengajak melihat rakyatnya. Ketemu rakyat kampung. Wahai rakyatku,
apa kabar yang jauh? Ibu belum nyambung pasti. Dijawab oleh rakyatnya, wahai tuan raja, yang jauh sudah dekat. Celingak-celinguk menteri kan, yang dia ngomongi raja, yang dia ngomongi raja tak ngerti, yang dijawab oleh rakyat tak ngerti. Ketemu lagi raja berjalan di tempat lain. Wahai rakyatku, wah, bagaimana kabar yang dua? Dijawab oleh rakyat, wahai raja, yang dua sudah tiga. Lu nyambung ini masih ngomong-ngomong apa juga? Masih mikir. Masih mikir. Itulah kalau tidak belajar kita tidak tahu. Saya juga begitu, tapi saya tidak pernah ngeloloi wong. Kenapa? Karena kalau saya belum tahu, saya tidak mau ya. Nah, ketika raja ketemu lagi di tempat lain, wahai semua rakyatku, apa kabar yang banyak? Dijawab oleh rakyat, wahai tuan raja, yang banyak sudah jarang. Kamu bingung? Menterinya ditanya oleh raja, hai menteri, kau paham dengan pertanyaanku dan jawaban rakyatku? Tidak. Tidak paham. Kalau bahasa Inggrisnya orang ngertos. Kata raja, sudah nih kau tidak usah lagi bergawi. Kau baliklah ke rumah kau jadi rakyat baik. Biar ngerti. Tidak akan ada raja kalau tidak tahu dari rakyat. Tidak akan ada orang pintar kalau tidak ada guru. Itu ya konteksnya. Oh, lawan-lawan dari mana? Dari sekolah. Sekolah siapa yang ngajarin? Guru. Betul lah Bu? Maka kata raja, wahai menteri, aku bertanya kepada rakyatku, apa kabar yang jauh? Dijawab oleh rakyat, sudah dekat. Artinya dulu mereka itu orang-orang gagah, sekarang mereka sudah lemah. Mereka dulu kuat-kuat untuk menanam, berkebun, ya, tapi mereka sudah mulai menjadi orang-orang yang sudah lesu, loyo, dan bahkan mendekati kematian. Jalan sudah susah, berdiri berat, ya. Itu tanda kematian kata raja. Jadi yang jalan-jalan berat tidak susah kena mati. Bukan nakuti, bakal mati itu tidak bisa nakuti lajunya itu. Nah kapan baik? Ingat tuh, mati itu dimatikan kita ini sesuai kebiasaan. Ibu kalau dia sudah ngaji, mati ngaji. Kalau dia sudah merumpi, matinya merumpi. Yang dalam penyanyi dangdutan, mati penyanyi. Jadi kira-kira sekarang dimatikan hambanya itu sesuai kebiasaan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang terakhir yang dilihat oleh Allah, bukan awal. Jadi kalau matinya bagus, husnul khotimah. Apa nyengok, dia enggak nyangkuk. Galak dalam majlis, sekarang gebiar kebiasaan mendukung untuk berimpak sedang mati dalam itu. Matinya husnul khotimah sesuai dengan kebiasaannya. Ya. Yang kedua kata raja, kau tahu aku tanya, apa kabar rakyatku yang dua? Dijawab tiga. Artinya dulu mereka berjalan dengan dua kaki, sekarang dia bertongkat. Ada siku sudah kan? Oh. Bukan tongkat itu mah. Sunda itu Nabi tongkat. 40 tahun itu Nabi itu sudah bertongkat. Makanya lihatlah ibu sejarah tongkat Nabi ya kan? Itu mulai 40 tahun. Makanya kalau ibu ni habaib itu usianya itu 40 itu pasti bertongkat galon. Kalau usia masih di bawah 40 dalam tongkat itu ngilo-ngilo. Enggak bergaya. Ya. Kalau orang itu biasanya 40 mulai. Ngapa? Perubahannya sudah 40. Mata, ya. Tubuh sudah mulai 40 itu sudah mulai terasa. Ya, bersyukurlah ibu masih gagah-gagah, ya. Subhanallah, masih bisa melangkah. Itu tidak ada tiga kan? Ibu masih tiga tak ini? Tidaklah, bersyukur. Bersyukurlah, banyak-banyak bersyukur. Lalu ditanya oleh raja, hei menteri, kau tahu? Aku bertanya apa kabar yang banyak? Dijawab oleh rakyat sudah banyak jarang. Artinya apa? Giginya habis.
makannya yang kuat. Dulu makannya bukan main sekarang banyak bubur giginya. Makan sudah makan bubur. Dia tahu matulah kabur, jalan banyaklah mundur, siap-siap masuk ke liang. Nah, bunda sekalian, yang terakhir tadi yang 5 suruh banyak bertobat. Kata Allah, wa inni minal muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kamu sebelum Islam. Nak mati dalam Islam ada dengan ibu masing-masing. Mana kalau mati husnul khatimah ada dengan diri kita masing-masing. Maka saya kasih ijazahkan ibu-ibu sekalian 3 amalan. 1, baca Al-Fatihah setiap selesai sholat. Kemudian ibu baca ayat kursi. Lalu ibu baca surah Al-Baqarah terakhir dari Amanah Rasul. Kemudian ibu dari Amanah Rasul. Ya, kalau lillahi ma fis sama itu cara adab berdoa, penjelasan cara adab. Kalau dari Amanah Rasul itu ada kelebihannya. Apa kelebihannya? 1 hurufnya itu dihapus dosa. Kalau ayat kursi tadi dia penjaga. Kalau Al-Fatihah tadi dia melindungi semuanya. Maka surat terakhir surah Al-Hasyr, surat 59 ayat 2 ayat 3 ayat terakhir. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, 3 ayat terakhir di surah Al-Hasyr surat 59. Surat 59 namanya. 3 ayat terakhir 21, 22, 23. 22, 23, 24. Nah, ibu tahu kelebihannya di surat ini. Setiap ibu baca 3 ayat ini, 1 hurufnya ada ribuan malaikat. Jadi kalau ibu baca sampai 3 ayat ini, maka lebih kurang 70.000 malaikat ada di dalam badan ibu, dilindungi. Subhanallah. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Fatihah itu kalau ibu baca Bismillah baik, ada 19 huruf yang bisa menjadi tameng dari malaikat Jabaniyah. Kemudian dari Al-Fatihah ada 139 huruf, ayat 1 sampai 7 Al-Fatihah itu berapa hurufnya? 139 huruf. Itu setiap hurufnya juga menghapus dosa. Lalu baca ayat kursi, saya cuma kemudian dia bisa menjaga dan melindungi. Kemudian dilanjut Al-Baqarah terakhir, setiap daripada hurufnya itu menghapus kesalahan dan dosa. Kemudian surah Al-Hasyr ayat 2-3 ayat terakhir itu ada malaikat-malaikat yang berburu mengumpuli kita, lebih kurang 70.000 malaikat. Masya Allah. Nah, nyambung belum? Nah, coba kita sholawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri lil zalimin bil zalimin. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala
alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, wa asyiril zalimin, orang yang berbuat zalim itu akan dihancurkan oleh orang yang zalim juga. Jadi sekarang kejadian kan? Nah, orang yang berbuat zalim itu dihancurkan oleh orang yang zalim juga. Siapa itu? Yang tadi, uang yang tadi yang berbuat zalim. Misalnya yang ikut demo-demo itu kan bukan uang benar baik, banyak tidak benar di situ. Nah, yang mahasiswanya yang benar, tapi tidak sadar. Begitulah ketika perang Badar, Nabi menghadapi ada namanya Suroko yang sudah masuk Islam, tidak ikut perang. Dia tinggal di Mekah. Dia berpesan kepada Nabi, aku tidak ikut perang. Ternyata iblis setan menyerupai Suroko ketika perang Badar. Menyusup di situ, orang lihat ada Suroko. Karena apa? Jin menyerupai Suroko. Suroko difitnah biar dia menjadi orang-orang yang zalim. Tapi kata Nabi, Suroko tidak ikut berperang. Yang tadi ikut berperang wajahnya sama seperti Suroko, itu adalah setan. Apa tapi orang-orang ini yang jin yang ikut perang Badar tadi nyuruh perang, maju, serang, buat persoalan. Uangnya maju, dia maling. Orang ribut di situ, dia bongkar-bongkar rumah orang. Ya. Itulah bagaimana kejadian. Rumah hancur, mungkin isinya karena dia berbuat zalim, dihancuri oleh orang yang zalim juga. Ini yang dimaksud dengan wa asghiriz zalimin bizalim. Itu salawat tadi itu maksudnya. Nyambung belum? Jadi ibu kalau tidak galak berdizalim uang, jangan galak zalim. Nyambung belum? Nah, sudah, yang nak nanya apa? Apa bulannya Pak Ustaz? Dalam sholat. Setelah sholat. Setelah sholat. Sebenarnya surat itu adalah menasihati kita biar kita tidak putus asa. Ibu dalam kesulitan, ibu yakin kata Allah ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi maksudnya ayat itu dibaca untuk ingatkan kita, bukannya diamal ke. Apa ini mau nasrul kasutau? Tidak ngerti, sama cara baca Yasin, tidak ngerti arti. Padahal ibu kalau ngerti arti, ibu baca satu ayat, amalkan, maka masuk surga. Contoh, ibu ini ayat berapa? Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Ayat 65 kan? Surat 36 ayat 65. Sembah aku saja kata Allah. Artinya jangan kerukut. Kamu galak ziarah-ziarah itu untuk ingat para kesolehannya baik, bukan nak minta doanya dia. Ingat, kalau kau tidak bersekutukan kata Allah, menyembahku saja, maka kamu masuk dalam orang-orang yang siratal mustaqim, di jalan yang benar. Nah, ada itu. Jadi yang tadi ibu ngamalkan itu, ngamal itu nak paham. Artinya apa? Iya, ya Allah. Maksudnya ayat itu nyuruh kita bahwa sulit apapun pasti ada kemudahan. Ibu pernah mengalami kesulitan yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Buktinya sekarang enjoy ibu. Sudah selesai urusannya kan? Artinya ada batasnya. Berarti Allah memberi ujian itu pasti ibu mampu. Jangan ngeluh terus, ya Allah. Kapan kau kabulkan doa? Baru sudah anak diberi kepala, ada yang lain belum beri kepala. Jangan itu ngomongnya ya Allah. Urusan begitu berat yang kuhadapi, tapi sabarkan aku ya Allah. Hanya Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Baru ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Baru ibu mengatakan di surah berapa ini? Ya. Di ayat terakhir ibu pernah dengar ini? Di At-Taubah. Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Serahkan dengan Allah. Yang penting ibu ladin deh ujian ini. Ladin deh terus. Maaf bunda, ibu pernah susah betul menghadapi ujian hidup ini. Pernah enggak bunda? Tidak bu, ada waktu sekitarnya baik.
Ada yang kata hiduplah lemah, segala macam lemah. Dapat musibah ini dianggapnya bisa diselesaikan oleh hartanya segala macam kan. Tapi setiap orang pasti selemah-lemah dia pasti ada ujian yang dia berat sekali. Tidak menghadapi laki, menghadapi anak. Tidak menghadapi anak muda, laki muda, ipar meninggal kepala. Ipar baik kalau dengan kita, ya, laki. Aduh, lalu segala laki CS-an dengan bini, anak nyusah ke lagi ya. Tidak nyangkut-nyangkut, cak diam-diam mana si kau ini, mana kepala ujung-ujungnya. Tidak nyangkut-nyangkut, habis reto, dijual diam-diam. Tak tahu kita di mana surat rumahnya. Kemana surat rumah? Cak Ida dia jawab, aku lah ngadirin yang tua. Awak nak kata kita ujian tadi. Betul aku? Lah bagus kalau rumah segala macam baik, ipar baik, laki baik, anak baik, tetanggo menengok kepala. Aduh baik, lah tahu buat bersama, dibuntu genyong bukan itu. Pokoknya ibu itu ujian. Nah surat Al-Syirah itu saya itulah ya. Pasti ada penyelesaian. Ada lagi? Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz jelaskan bahwa di suatu rumah itu kalau ada salah satu orang aja yang tidak sholat itu kita berdosa. Kalau tak ingat Iya. Tetapi gimana kalau itu anaknya masih kecil yang belum balik? pintar kali punya nyawa. Oke, kirain ikut. Jadi anak itu bu, kalau dia belum mati balik, tidak ada urusan. Artinya, maksudnya itu dia untuk tetap diajarkan sholat. Dia tidak sholat, apa-apa. Dia main-main, apa-apa. Makanya kalau ada anak-anak main-main di masjid, kan dimarahi dan diusir. Ingat baik. Tapi dah ingat buang dia sholat, dia kebaik. Itu. Lagi lagi sholat, Allahu Akbar, wah, no. Tetap ingat yang punya anak jago, ya. Terus dia mau sholat, lagi tahiyat, ditarik-tariknya, turun juga itu. Ada itu, ya. Orang lagi sholat, ya, aku cerita, ada kejadian. Memang di situlah ujiannya, ya. Aku Ustaz tak busuk nyengok saya itu. Busuk itu tidak doa ini, tidak berubah bacaan, tidak berubah gerakan kan. Tidak kado tak menjembar gitu. Ketika orang sholat, bapak itu meletakkan HP dengan kacamata. Anak ini main-main lewat. Dia jengoknya ada kacamata, ingat tinggi dia lewat. Maksudnya balik lagi dia kacamata dipakai. HP cak dia dan telepon. Halo, lagi sholat. Gitu. Goda itu. Ya. Iya dong yang tahu itu. Udah kecil itu tuh. Nah, pegang telepon kurang. Woi pintar ya anak siapa ini? Aduh nanya, mana lah Ustaz? Namanya anak-anak saya bilang begitu. Kalau sampai besar dia tidak baca berubah, masih nakal pula, lah akil balik. Nah bapaknya ini makan haram. Nyambung belum? Jadi kalau nak ngecek anak itu kalau sudah lewat akil balik dia bertingkah yang tidak karuan, itu ada makan haram yang masuk otaknya, ke badan dia masuk. Pikirnya jadi haram. Jadi kalau yang seperti itu tidak masalah. Ya. Yang tua-tua ini kalau semayang ini. Iya. Ada lagi Bunda tadi? Ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya Ya. hanya kenapa yang ayat kursi itu tidak pernah dijadikan Apa itu? ayat kursi. Ayat kursi. Ya, tidak pernah dijadikan ayat waktu sholat. Kedengaran kita waktu sedang berjemaah. Pernah. Imam Saya pakai ayat kursi. Saya di Masjidil Haram imamnya pakai ayat kursi. Ayat kursi sang Anas kan? Ya, kaki ibu bilang saya pakai ayat kursi. Ya, makanya pertanyaan Boleh. boleh. Hukumnya itu baca surat itu dalam sholat hukumnya sunat.
Tidak dibaca tidak apa-apa. Kalau nak baca tidak apa-apa. Ngapa? Karena kalau ibu paham ayat itu, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu asma Allah. Ya tak? Allah tidak ada Tuhan. Dia yang hidup, dia yang berdiri, dia yang kokoh, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Ketika orang paham dengan ayat dibaca, pun tambah khusyuk. Ibu kalau baca ayat terakhir di surah Al-Baqarah itu bisa nangis itu, Bu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, itu tentang kesalahan semua. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Sekali ulang itu. Wa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni dosa kami. Warhamna, dan sayangilah kami, ya. Itu rahmati kami. Itu ketika fansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami, lindungi kami dari kezaliman orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu bukan saja non-Islam, yang ngaku Islam juga banyak yang ingkar, yang jadi Islam juga banyak provokator, yang ngaku Islam juga banyak yang menghasut. Betul lah. Jadi kalau ibu nak lihat orang-orang minta fansurna 'alal qaumil kafirin, golongan orang-orang kafir, itulah orang-orang yang ketika ngobrol dengan ibu nyari tepung lain, ibu langsung bertawuz, auzubillahi minasyaitonir rajim, dalam hati baik. Karena depan lain dia auzubillahi minasyaitonir rajim. Ada dia. Nah itu yang tadi pertanyaannya. Iya, maka kami tanya sama ini kami sempat bertanya sama itu kami tidak pernah yang kalau saya subuh kan kedengaran itu kan, makanya itu ataupun maghrib ataupun isya tidak pernah kas. Apa itu pakai ayat kursi itu. Sudah itu yang kedua itu boleh apa itu surat Al-Hasr itu dipakai sholat tahajud, ayat daripada tahajud. Berarti ibu kalau nak sholat sunat ya, bukan tahajud ya. Nah dua kata Nabi apa? Bacalah ayatnya panjang-panjang. Jadi artinya surat apa boleh dibaca. Jadi giliran tahajud, inna a'tainakal kautsar, shalli rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Ya Allah liman hamidah. Assalamualaikum. Nah kalau nak ibu surat-surat cari hafali. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Satu. Naik lagi, nyambung lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara karratayn yanqalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Allahu akbar. Dapat. Kalau tahajud rakaat, sudah. Baca kalau dua-dua sudah 8. Banyak hafalannya. Itu baik tiap malam. Apa aja dulu. Jangan cak kayuan. 8 nambah lagi. Lu hilang. Lupa. Nah, ujungnya tadi jawabannya apa? Wal asri. Jadi kalau nak sholat surat apa boleh? Terima kasih Mas. Baik. Please, nanti lagi. Oh. Ya. Ya, itu dulu ya. Ibu kan dekat ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, waktu kita sholat membaca Al-Fatihah tadi, waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi, Iya. kalau kita berdoa di situ berapa lama kira-kira Ustaz? Karena mengganggu tidak Nah, Ustaz? kalau ibu nak sehari semalam agak lama. Maksudnya kan kita kan wajibnya tuh kan Ustaz. Iya. Jadi ibu masuk ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tenang dulu. Sedih, ya. Lama semenit bisa atau setengah menit baik. Lama kan? Ngerenung dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah dulu, ini dok, tidak ada terasa. Macam, kalau ibu sholat dewa, lepas santai we. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oh. Tapi kalau ibu tadi waktu ini tanya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu tahu hayatnya ya? Ya Allah, kepada Engkau kami menyembah. Jadikan aku tidak musyrik. Jadikan aku orang-orang. Sebatas ibu mampu doa itu baik. Rakaat pertama juga kan? Kan kalau 4 rakaat berarti ada 4 kali Al-Fatihah kan? Maka ibu ngomong semampu ibu minta. Karena masih banyak lagi tempat lain nak doa. Ini baik, sekalimat jadilah ya. Yang inti baik. Apa inti apa? Misalnya doanya yang bening kepala apa? Itu baik minta. Baru ihdinas siratal mustaqim. Tenang dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu berdoa dulu dengannya. Ngapu renung. Jangan sampai ibu jadi wong Kristen, jangan sampai ibu jadi orang Yahudi. Kalimat ghairil maghdub itu Yahudi. Waladdallin yang tersesat orang-orang Nasrani. Artinya dua kelompok yang dilaknat oleh Allah ini adalah mereka-mereka yang ketika itu kalau dapat pilihan dia bisa keluar dari keyakinannya menjadi orang beriman, itu pilihan. Makanya orang yang Yahudi itu dimurkai, makanya Yahudi itu di muka bumi punya 3 tempat. Numpang-numpang baik. Pergi ke Perancis dibunuh, pergi ke Inggris dibunuh, pergi ke Jerman bantai puluh tambah, ujungnya balik kampung. Dapat tempat dikit, banyak beranak pinak, kan wasui. Memanglah kami Yahudi zaman dulu tak itu. Jadi kalau ada orang lah sudah di rumah lah dia bagian waris, nak ngambil nilai pun Yahudi. Memang saya itu tipe Yahudi itu itu karakternya. Iya masyarakat. Kalau orang-orang Nasrani itu kerjanya ngapa? Ya tadi dolim tersesat. Yang benar katanya salah. Yang salah mati-matian tuh dibenerin. Makanya kalau ada pengacara nggak tahu salah dibenerin, itu Nasrani. Terima kasih Ustaz. Ya. Itu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz ngomong kalau kita hataman Al-Quran itu kita harus menyimak anggota kita Ustaz Ya. Nah sekarang ini banyak hataman Al-Quran melalui HP, melalui grup Ustaz. Macam mana itu hukumnya Ustaz? Ya, kurcus misalnya di rumah tapi kita melalui grup aja. Iya. Ya. Ini makan dia? Tidak, Tidak. Ibu Coba. baca saya sejus 1. Kemudian si Anu juz 2, si Fulan juz 2. Habislah kumpul 30. Khotam, ibu khotaman 1 juz namanya. Ngerti tak? Kalau nak 30 juz mandiri, berarti ibu harus 30 kali. Nyambung belum? Yang kalau cak ini nak 30 wong nak keliling ini. Dari pagi khotam 30 juz, duduk di situlah, nyimak. Walaupun ada yang bersender tapi nyimak, ya tak? Ibu cuma baca cuma 5 ayat. Dapat untung tak? Melok khotam 30 juz, ibu masuk 30 juz. Tapi kalau ibu dah khalas
setor. Ya. Nah, diumumkan besok kita ke Jakabaging, khotaman. Itu khotaman sejus. Ada yang dia dapat bagian jus 30, bukan itu 30 jus, sejus itu namanya. Nomor juga banyak. Ibu dapat jus 7. Satu jus tetap. Kalau dia 30 juz itu, tadarusan itu berawal dari Jibril dan Muhammad di bulan Ramadan, itu disimak. Ya Muhammad, asmi kalamul Quran minkum. Ya Muhammad, aku nak nyimak kau baca Quran. Muhammad baca, Jibril nyimak. Tidak kemana-mana Jibril. Ini beli sayur. Minta duluan bulog. Balik dia sudah datang lagi. Khotaman 30 juz, merah kumpul. Ya, itu dia tetap tidak masuk kategori khotaman. Yang khotaman itu 30. Terima kasih Ustaz. Ya, Abu Buddha. Misalnya dari Ustaz ataupun dari ulama-ulama mengenai untuk amalan-amalan. Kan kalau mau dijenguk kan banyak biasa Ustaz. Oh iya. Amalannya itu. Nah, bagaimana cara kita menyikapi untuk mengambil amalan-amalan itu? Apakah memang yang kira-kira istiqomah kita mau jalani kita ambil atau kayak mana Ustaz hukumnya? Karena amalan-amalan itu kan ada yang memang dalilnya dari Nabi ya, ada yang memang istilahnya untuk kebiasaan juga dari ulama gitu Ustaz. Itu aja yang mau saya tanya Ustaz. Ya, ibu amalkan yang ibu mampu baik. Ibu Bilal itu tidak gagal untuk amalnya. Bilal itu cuma masuk surga gara-gara ngamalkan sholat sunat wudhu. Itu ibu udah banyak peninggu banyak, ujungnya hilang. Numpuk ini, nanti amal ke galok, ya. Muntah-muntah ibu sujud. Nual. Subhanallah, alhamdulillah. Yang ibu senangi baik. Ya, kalau mampu bagus. Yang penting ikhlas. Bacanya ikhlas, ibu senang. Yang mana baik-baik? Aku banyak Ustaz. Ini ku amal bekal Ustaz. Tapi sudah kenapa lah kata pusing balak. Aku jadi pusing saya bilang. Kalau berzikir agak pusing saya bilang. Mungkin ibu macamnya salah. Banyak ibu yang diamal. Pusing ini baca salah-salah. Nah itu yang jadi tidak boleh itu ya. Jadi kalau ibu nak amalkan, aku ingin ibu senangi. Ibu lagi senang aku. Nah itu. Ibu kalau zikir aku ingin senang. Nah misalnya itu. La ilaha illallah al-malikul Itu baik sudah. Habis sudah. Ada yang hobi subhanallah bihamdi subhanallah azim subhanallah bihamdi. Ada yang sholawat sepanjang jalan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kan sudah itu zaman. Iya boleh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Hafid ya Rafi' ya Mu'in ya Mudir ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Al-Amira ya Ghafur ya Syakur ya Alim. Ada masalah. Ujung-ujungnya lewat. Itu sih lewat. Muter balik. Jauh, tembus di angkatan 66. Muter lagi, amali lagi. Ya Allah, gimana nih? Saya cuma pusing. Balik-balik. Dan nyampe. Nah, jadi tetap itulah yang disebut dengan orang yang
Fokus sama cak sholat. Ibu berzikir tapi tidak lupa diri. Berzikir lupa diri. Apa nyingunyu ladang celana lagi. Masya Allah. Ada itu yang berzikir lupa dengan diri. Kejadiannya banyak itu. Orang berzikir tidak melupakan diri. Orang kalau sudah zikir hilang akal, maka orang-orang itu tidak akan bisa dekat dengan Allah. Orang kalau dekat dengan Allah itu sadar. Sholat itu, wih, lemaknya sholat, macam atau saking gemuk khususnya kata dia tadi, bingung kok melek. Tekan berapa sudah? Makanya tidak boleh macam sholat, biar dia sadar. Makanya dihukumkan oleh para ulama, orang sholat memejamkan mata, hukumnya makruh. Ngapa? Efeknya tadi buat lupa. Ibu melek betul berolok masih lupa. Ya. Ya. Jadi tingkatan makom orang-orang itu lain-lain. Ya. Kalau dia sudah tidak kasih rasa lagi, dia tetap sadar. Memang ada itu. Orang-orang soleh itu ketika berperang, karena dia berzikir kepada Allah terus, panah juga terasa sudah kemana-mana. Itu perang. Kata zaman Nabi, orang lah kenal Allah, belum kenal agama. Itu sekarang kenal Allah belum, agama lado, baru belajar agama. Kembali tak? Kalau zaman Nabi dulu kenal Allah dulu, agamanya terakhir. Ya, kapan? Ketika Hajjul Wada. Khutbah Nabi ketika terakhir, menjelang dekat mati Nabi, turun wahyu. Muhammad sudah disempurnakan Islam sebagai agama. Ya, artinya Islam itu muncul setelah semuanya bebas dan dekat akhir kematian Nabi. Berarti mereka ini para sahabat Rasulullah sendiri itu kenal Allah dulu, baru kenal Islam. Kenapa? Islam diajarkan beransur-ansur. Kalau sekarang terbalik, ya, bukan kenal Allah dulu, kenal agama dulu, belajar agama masih tidak kenal-kenal. Betul lah? Makanya tadi ditanya, jangan banyak-banyak, kaki pusing. Ibu amalkan yang ibu mampu baik. Sholatnya bagus sih, belajar. Ibu kalau takbir gimana? Allah, usahakan ke belakang kan, jangan sampai dijenguk oleh mata. Kenapa? Ini menandakan kata Nabi, urusan duniamu kau buang ke belakang. Itu guna takbir tadi. Iya kesini tetap sejahtera dengan bahu, tapi di bawah. Nah, artinya ibu jangan memandang, lupakan. Ya, kalau laki-laki sejajar dengan telinga, tidak boleh lewat sampai di atas telinga. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ngapa kalau tangannya lewat pojok? Itu cara orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kalau merangkap ke dinding itu begini-begini. Nah, bagaimana kalau ada orang sholat yang di atas kepala ya Rasulullah? Itu orang Majusi. Orang kalau nyembah api begitu. Nah, maka Islam tidak sama dengan seperti itu. Maka dia sejajar dengan bahu. Untuk kesehatan secara medis dia bagus. Kemudian dia ada sifat-sifat yang namanya menghilangkan unsur duniawi. Hilang ke, kalau Pak Haji Riyadi sholat, hilang ke bini. Hilang. Anak kapan sudah salam, assalamualaikum. Ingat lagi. Nah itu balikkan ketika selesai. Baik. Ya. Siapa Siko? Habis waktu apa terakhir? Ya. Dikit apa? Salam. Dipencet. Ada 30 orang. Ah. Lalu si A misalnya saya jus 1. Ya. Nah, 1 minggu itu setor. Ya. Kemudian minggu kedua kami jus 2. Sampailah
30 itu beberapa bulan, dan yang lain-lain itu sampai 30 juga kan? Ya. Putaran macam itu. Ya, Nah itu apakah ya saya sudah nyambung. Pertanyaan ini bukan, ini lain lagi pertanyaannya. Ibu ini sudah dapat 30 juz baca, ya. Tadi kan dia sejuz, minggu ini dia juz 2, minggu lagi juz 3, sampai lah 30 juz. Itu namanya khotaman mandiri. Tetap khotaman dewek. Bukan berjamaah. Karena yang disebut berjamaah 30 orang itu kumpul. Nah, disimak, didengarkan. Ya. Misalnya ibu dapat 5 hari khotamnya, tapi umumnya itulah. Maka ini 30 juz khotamnya sama. Kalau sehari 30 orang bisa khotam 30 juz, sehari itu khotam 30 juz. Nah itu bukannya nyicil-nyicil lagi. Nak makan lah itu tubuh, apa lah tahu. Nak makan nak selfie hai, kita harus khatam. Itu tetap dia namanya kumpulnya itu khotaman mandiri. Khotaman 30 juz mandiri, bukan khotaman berjamaah. Yang disebut berjamaah itu harus disimak. Iya, walaupun mula-mula misalnya kan, tapi umumnya juga. Dan iya. Nah, baik, benar kita tutup dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yu'afina ma huwa yukafi manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annaka Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Allahumma anjilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqna tauban nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bu, karena saya ada janji, ya, jadi saya mau langsung, mohon maaf. Ini saja. Ya,